ada pasangan ya yang ngaku-ngaku ke saya waktu 2 tahun lalu kesini katanya udah pacaran 7 tahun. Berarti sekarang sudah 9 tahun. Tapi pacarannya sudah 3 tahun. Ya. Itu yang sebenarnya. Ya itu yang sebenarnya. Tapi nggak masalah. Tapi di hati kita kayak 7 tahun, malah 9 tahun, malah lebih, malah kayak 1000 tahun. Kita kayak lahir bareng rasanya. 1000 tahun. Di kehidupannya sebelumnya kita juga dulu. Iya, berarti aki-aki nenek-nini ya berarti ya. Aki-aki nenek-nenek ya. Iya. Tapi nggak apa-apa angka 7 tahun berapa tahun, yang penting kedekatannya itu. Dan katanya kalau pasangan sering traveling itu katanya lebih gimana ya, lebih asoy gitu kalau sering traveling. Katanya karena saling mengenal satu sama lain. Apalagi kalau punya pacar yang hobi traveling. Merasakan itu bener, nggak? iya ngerasa banget sih. Bener Kita banget. malah makin semakin deket ya sebenarnya. Iya. Dan kerja bareng juga ya. Nah kalian itu waktu pertama kali ketemu, kamu dari dulu sudah suka traveling. Jadi dua-duanya punya hobi yang sama atau Kalau cuma salah aku satu? dari dulu emang udah suka traveling. Kalau Petra, aku sukanya gara-gara Naya. gara-gara program itu juga sih. Awalnya dulu aku yang kayak nggak suka traveling gitu, karena kayak aduh, aku kayak anak rumahan gitu yang suka main game di kamar. Oke, di Terus kayak rumah pas diajak, ayo mau bikin acara travel nggak? Aduh, travel ribet, ada Naya loh. Oke, let's go, ayo kita berangkat. Gila Naya segala-gala. Akhirnya- langsung Akhirnya ya, oke. Akhirnya jadi jatuh cinta sama Naya dan traveling. Kenapa kamu suka sama cewek yang suka traveling? Selain pertamanya suka sama Naya dulu, tapi terus setelah traveling sama dia, kenapa? Karena memang menarik atau apa gitu ada? Cewek yang suka traveling, ya karena kalau sama Naya ya karena kebetulan Naya suka traveling dan Naya cewek. gimana sih bisa diberi gitu? Sorry. Lebih fun gitu loh. Ya nggak? Lebih fun nggak pacaran sama orang yang suka traveling? Fun banget. Sesuatu yang baru tiap kali gitu kan? Iya, dan ke traveling itu bener-bener lebih membuat kita makin kenal karakter satu sama lain Iya, gitu. Dan bener. selama traveling aku jadi semakin jatuh cinta karena Naya tuh orangnya tuh baik. Oke. Dia rela berkorban buat orang-orang yang lebih lemah daripada dia. Oh, gitu. Tapi dia juga jahil, dia juga suka Semua in one package ya, dalam satu paket ada gitu ya? Iya. Kemarin terakhir kalian kemana sih? Ke Sumbawa ya waktu Kemarin terakhir kali kita ke Sumbawa. Apa yang seru dari Sumbawa kemarin yang kalian dapat? Sumbawa yang terseru adalah orang-orang yang kita ketemuin. Orang-orang yang kalian ketemuin, orang-orang lokal di situ Iya. atau orang-orang yang juga traveling? Orang lokal dan orang lokal secara dan spesifik, orang-orang ya kan? yang tidak lokal juga Iya. ada. Oke, ini ada tayangannya sih sebetulnya tentang siapa yang kalian temui. Aku boleh putar lagi ya? Boleh dong. Oke, boleh silakan. Jadi, si Carlos ini kerjaannya setiap hari keliling desa-desa di Kecamatan Huu. Dia suka ngasih bantuan ke siapa aja, dari yang sekecil minta tumpangan, hingga yang butuh bantuan kesehatan kayak kakek ini, men. Yang cucunya udah seharian panas badan. Men, kisah ini bener-bener terlalu pecah untuk sebuah kenyataan, men. Nanti saya datang ya, oke? Kalian bawa deh. Tapi nyata. Terus gimana dong? Dan gue lihat bahwa cara pandang Carlos itu keren banget, men. Untuk bisa bantu masyarakat harus dimulai dari pendidikan. Tapi supaya bisa belajar, orang-orang harus sehat. Maka dari itu, Carlos pun sampai ngurusin anak-anak yang sakit, men. Contohnya seperti... Dewi bersenyumlah. Senyum sama perempuan. Langsung ya, barusan kita lihat tayangannya ke Sumbawa, orangnya sudah langsung ada di sini, bukan sulap, bukan sihir ya, keren banget acara ini. Ada Carlos di sini. Terima kasih sudah datang ke sini, jauh-jauh dari Sumbawa, terima kasih. Ini aku mau tanya ke mereka dulu ya. Iya, iya. Pertama kali dengar tentang Carlos ini dari orang atau memang pas ketemu di sana nggak sengaja ketemu, kalian datengin atau gimana sih? Jadi... Ya, Oke, jadi sebenarnya awalnya tim Jalan-Jalanmen lagi nyari nih di Sumbawa ada apa nih yang seru. Terus nemulah si Harapan Project ini, Harapan Carlos. Project, ya. Tapi kita nggak pernah tahu bahwa yang menjalani Harapan Project ini tuh one man show gitu, Carlos. Kita cuma tahu oh yang megang orang Spanyol. Tapi kita nggak tahu pas nyampe sana ternyata literally dia ngerjain semuanya sendiri dari mulai ngurusin websitenya, dari marketing, nyari donasi, terus udah gitu ngurusin anak sakit, pendidikan, muanya tuh ternyata dia sendiri. Iya, jadi yayasan Harapan Project ini cuman punya member satu. Iya, punya member satu, tapi manfaatnya untuk banyak orang. Iya. Carlos, terima kasih sudah hadir di sini. Jadi ceritain lagi lebih detail dong tentang Harapan Project ini, luar biasa banget deh kamu one man show.
Tidak, saya orang biasa. Saya selalu bilang, saya adalah seperti satu tetes air. Aha, Tapi kalau ada banyak tetes air, bisa bikin laut. bisa bikin laut. Ini oke. prinsip saya. Saya orang kecil. Ada satu orang aja, satu yang luar biasa, namanya Tuhan. Oh, Yang lain semua iya. manusia. Ya, tapi gimana tentang harapan project ini? Bisa kamu ada di Sumbawa dan memulai si harapan project ini? Saya dulu adalah pengacara di Spanyol. Oke? Saya kerja di PricewaterhouseCoopers, law firm yang paling besar di dunia. Ya. Dan saya pertama kali masuk di Indonesia untuk liburan aja, 1 bulan. Dan masuk di Bali, tapi terlalu ramai ke sana, saya cari tempat yang masih asli. Ya. Dan masuk di Lakey, saya dengar ada pantai ke sana yang masih asli. Pantai Lakey, Dan masih ada sedikit hotel yang bisa tinggal ke sana. Ya. Dan langsung saya masuk ke sana dan jatuh cinta dengan komunitasnya. Ini berapa tahun lalu, maaf? 2007. 2007, oke. Sudah 8 tahun lalu. Ya. Dan satu hari waktu saya ke sana ada satu anak di pantai yang mau bicara sama saya tapi dia tidak bisa bahasa Inggris. Saya kasih tahu dia kamu perlu bahasa Inggris soalnya bisa dapat kerja di restoran atau di hotel Ya. atau di Bali. Dan saya bilang sama dia besok saya mengajar kamu bahasa Inggris. Saya belum lancar bahasa Inggris, ada kamu saja untuk belajar bahasa Indonesia dari bahasa Inggris soalnya harus ganti posisinya. Ya. Dan hari depan saya pergi ke tempat yang saya bertemu sama anak ini dan dia bawa semua desa. Oh, dia bawa satu desa, diajak untuk Sedap. belajar bahasa Inggris. Iya, ada nenek, kakek, semua pakai buku. Aduh, ada orang yang mau mengajar. Iya, ada orang yang mau mengajar kita gratis. Iya, iya, iya. Karena ke sana orang hidupnya susah sekali. Iya. Dan tidak pernah ada bantuan dari NGO atau yayasan dan Iya. pasti mereka Belum mau tersentuh, Iya. banyak yang belum tersentuh di sana gitu ya? Iya, betul. Dan mereka mau ganti hidupnya, susah ke sana. Oke. Tidak ada oportunitas kerjaan, semua ke sana orang bertani dan ya susah sekali untuk mereka. Jadi 7 tahun lalu dimulai dengan belajar bahasa Inggris atau mengajar Iya. bahasa Inggris untuk anak kecil dan satu desanya itu sih Iya. kakek neneknya segala macam teman-teman. Tapi dari 2007 itu sampai sekarang sudah berkembang dari Iya. kependidikan terus Iya. ke kesehatan juga. Iya. Kesehatan apa? Seperti apa dari Saya ke Harapan sana Project? kerja di Kecamatan Hu, ada 6 desa, 1.200 anak-anak. Aha. Saya kerja sama Bupati Dompu, sama Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan. Dan saya bantu semua anak-anak yang sakit, hanya 1.200 anak-anak, bayar operasi, konsultasi, obatnya sampai kasih sembuh. Kalau perlu ke Bali, Rumah Sakit Internasional, sampai ke sana. Wow. Masalahnya cari uang. Ini pasti yang paling susah. Iya. Karena saya sendiri, tapi tidak karena saya mau adalah sendiri. Iya. Tapi untuk pendidikan tidak perlu banyak uang, perlu sedikit pendidikan. Iya Saya betul, sedikit harus pintar juga. apapun harus ada dananya ya di Iya. kesehatan di pendidikan Ini yang gitu paling- ya. yang paling susah. Jadi yang dilakukan oleh Harapan Project ini cari donasi tentunya Iya, ya. cari donasi dan juga saya perlu sukarelawan. Sukarelawan, Dan, saya oke. perlu banyak barang, baju, barang olahraga, buku, semua yang... Sekarang sudah ada yang sukarelawan nggak yang untuk kayak ngebantu ngajar atau apa gitu? Dari sudah 5 tahun ke sana dan ada satu orang Indonesia aja yang jadi sukarelawan ke sana. Semuanya mayoritas orang Spanyol, semua orang bule. Oh, Tapi I see. mereka tidak bisa bahasa Indonesia. Iya, Bagaimana iya, iya. dan orang ke sana belum anak-anak belum pintar bahasa Inggris. Soalnya Iya, iya. bagaimana Jadi bisa sesuatu komunikasi, komunikasinya. bagaimana bisa bantu mereka. Oh iya iya iya. Ini kedepannya Harapan Project ini tentunya pengen lebih besar lagi ya, kayak bangun sekolah. Sekolah tuh sudah ada No, di saya belum? saya kerja sama dinas pendidikan, soalnya saya mau bangun kantor tapi tidak ada uang. Right, Saya masih okay. sewa satu kamar di satu homestay ke sana, namanya Balumba. Dan saya mau bangun kantor tapi tidak ada uang. Soalnya ke sana ada 3 sekolah. Iya. Di Desa Hu, di Changga, di Nengador. Dan saya punya kunci sekolahnya. Soalnya setiap hari saya pergi dari jam 2:30 sampai jam 6 Ya. mengajar, saya kasih ekstrakurikular pendidikan ke anak-anak. Ya. Soalnya pagi mereka pergi ke sekolah biasa, Ya. sore saya mengajar. Bahasa oke. Inggris, matematika, geografi, Wow. tulis baca, olahraga, main bola, main voli, yoga. Semuanya. Semuanya. Luar biasa. Gila. Ini saya kagum sekali sama Harapan Project ini. Tapi tentunya seperti tadi Carlos bilang, ini semua nggak bisa dilakukan oleh satu orang saja gitu. Yang penting ada satu orang yang punya niatnya, tapi perlu bantuan dari banyak orang juga. Ya, pasti. Nah ini kalau ada yang pengen ngebantu jadi relawan atau misalnya donasi, dan mungkin ada yang pengen tahu tentang lebih banyak tentang si Harapan Project ini bisa langsung kemana? Ada websitenya tentunya Ada ya? website harapanproject.org.
.org, oke. Dan juga bisa cari saya di Facebook Harapan Project, di Instagram semuanya Harapan Project. Di Tulisnya Twitter juga. Harapan Project Iya, aja. iya. Dan itu bisa cari tahu gimana caranya berdonasi untuk bantu bangun sekolah yang diimpikan oleh Carlos, untuk ngebantu lebih banyak anak-anak lagi karena nggak cuma stop di 1.200 anak, akan ada lagi pastinya dan lain sebagainya. Keren banget, kalian pasti waktu ketemu dia juga kagum sekali ya. Wah, kagum banget. Dan dia kayak malaikat yang turun dari Dibawa ke tempat-tempat yang Iya. biasa dia Malaikat ganteng yang bekerja. turun dari langit. Iya, Iya. malaikat ganteng. Aku aja sama 5 tahun dari Senin sampai Minggu, pagi sampai siang jadi Mendedikasikan. dokter, siang sampai sore jadi guru, kadang-kadang jadi supir angkot. iya. Wow, Dia melakukan itu Carlos. sendirian. Hebat banget, Gimana semoga kagum. semakin banyak orang-orang dari Indonesia deh yang bisa bantu ya. Soalnya kan tadi Carlos bilang ada satu tapi selebihnya dari Spanyol, teman-teman dari lain dan Ini mereka salah. susah untuk komunikasi. Iya. Susah mengajar kalau misalnya susah komunikasi ya. Aduh, mungkin kapan-kapan nanti kita main ke situ kali ya. Iya, Teh. Iya, tim Sarasehan kita main Boleh, ke situ. boleh, Aku langsung. ngajar apa dong ya? Aku ngajar apa ya Carlos ya? Ngajar apa aja. Aku Pasti ngajar- Anda lebih pintar daripada saya. Aku ngajar soalnya bahasa yang Inggris ya, paling Teh. suka- Oh, Dito ngajar bahasa Inggris Musik, tidak? saya Dito. siap bisa musik, soalnya silakan. Ya musik aja Dito, jangan ngajar bahasa Inggris soalnya. Bahasa Inggris Dito masih perlu dipoles dikit. Bagus tapi perlu dipoles ya. Ini aku mau kasih hadiah. Makasih Ini buat banyak, Tante. Carlos, ini buat Naya, ini buat dirimu Petra. Ini untuk supaya Indonesia semakin bersih ya. Ini mereka ngebantu Indonesia dalam hal yang mereka bisa, kita ngebantu Indonesia dalam hal yang kita bisa, yaitu kemana-mana bawa tas sendiri. Jadi Makasih nggak ada banyak. sampah di mana-mana. Ada apa lagi kamu? Ini cari, juga Carlos? hadiah dari Ini Oh apa ini? kita mau Buat kasih buat Mbak Sarah. Ini kita mau kasih lihat bahwa Carlos juga jual Ya, ini buat bantu. Kami jual kaos yang gini Ini? dari jalan-jalan men mereka. Ini dari kalian, oke? Ya, semua uang yang mereka dapat untuk bantu Harapan Project juga saya punya kaos ini atau yang putih. Oke. Ini teman saya dari Spanyol, dia tinggal di Bali, punya toko ke sana, Moon Dia Rocks. bikin ini, oke. Dan bisa beli juga kaosnya Moon ke Rocks. sana. Ya, Moon Rocks. Moon Rocks, Juga oh, ada Jules, websitenya moonrocks.es. Oke. Dan juga kalau mau beli kaos, Jadi beli kaos, mungkin kalau misalnya nggak punya waktu untuk jauh-jauh atau nggak ada waktu untuk mengajar atau apa di Sumbawa, nggak ada waktu untuk yang lain-lain, tapi pasti ada waktu untuk belanja toh, beli kaos kan, kita semua harus pakai kaos kalau nggak nanti masuk angin. Ya. Beli kaos dan ngebantu banyak sekali orang di sana. Thank you so much, terima kasih Sama-sama. Carlos, terima kasih sayangku. Semoga semakin lengkap kalian berdua ya, keren banget. Jangan kemana-mana karena habis ini masih ada tamuku, ada cewek kece juga, dia juga seru banget, tetap di Sarasehan. Thank you.